Banyak yang bertanya ke saya bahwa, Pak, bagaimana sih cara kita agar bisa lebih memahami terkait dengan konsep-konsep penelitian tindakan kelas, atau Pak, bagaimana sih jalur belajar untuk kita bisa memulai mengambil penelitian tindakan kelas ini pada saat semester 8 atau ambil skripsi. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para mahasiswa untuk bisa uh, menggunakan metodologi penelitian tindakan kelas ini. Roadmapnya yaitu bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan nih, yang harus dipelajari atau mungkin harus dikuasai. Apa saja itu? Yang pertama adalah bahwa pastikan bahwa Anda semua paham dulu terkait dengan dasar-dasar penelitian tindakan kelas. Seperti apa pemahaman dasar itu? Seperti ya mempelajari konsep dasar PTK, kemudian juga tujuan PTK itu apa, manfaat PTK itu bagaimana, dan juga metode-metode yang digunakannya seperti apa. Nah, jadi tolong untuk pahami dulu dasar-dasar PTK-nya gitu ya. Banyak sekali buku-buku PTK yang bisa dibaca, bisa dijadikan sumber belajar untuk memahami dasar-dasar PTK. Kemudian yang kedua adalah pelajari teori dan konsep yang digunakan dalam PTK. Jadi di dalam PTK ini kan intinya adalah untuk meningkatkan kualitas atau perbaikan kualitas dari pembelajaran. Ya, jadi pelajari berbagai macam teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan. Gitu ya, seperti contohnya adalah teori pembelajaran, teori motivasi, teori hasil belajar. Ya, jadi dengan memahami berbagai macam variabel yang nanti akan dibahas pada PTK atau teori-teori atau konseptual, itu semakin bisa kita untuk melakukan atau lebih memahami PTK. Nah, yang kemudian yang ketiga, perbanyak untuk menganalisis contoh-contoh PTK. Ya, jadi menganalisis contoh-contoh PTK ini yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi silakan untuk mulai membiasakan diri membaca hasil-hasil penelitian PTK, baik itu dari jurnal ataupun dari skripsi kakak kelas yang pernah melakukan penelitian tindakan kelas. Saya rasa banyak ya, contoh-contoh skripsi di internet pun banyak. Silakan di browsing saja. Kemudian berikutnya yaitu tentunya adalah melakukan PTK-nya sendiri, melakukan PTK di kelas sendiri. Ya, jadi PTK ini memang adalah penelitian yang berfokus pada masalah guru. Jadi apabila mahasiswa memang belum menjadi guru, ya nggak apa-apa gitu ya, belajar untuk bisa mengenal permasalahan real di kelas dari mungkin guru yang kita kerjasama atau kita kolaborasi. Ya, jadi silakan untuk mengambil masalah yang real yang ada di kelas, kemudian kumpulkan data, menganalisis data, kemudian sama-sama dengan guru yang kolaborasi tadi kita ambil tindakan untuk memperbaiki masalah yang diidentifikasi. Nah, kemudian terakhir adalah melakukan refleksi. Tentunya dalam siklus PTK ini ada dari mulai observing, acting, sampai kepada reflecting gitu ya. Ini adalah satu rangkaian yang wajib dilakukan atau dipahami oleh seorang peneliti PTK. Apa kegiatan dari refleksi? Yaitu melakukan refleksi atas proses yang dilakukan selama PTK dan mengevaluasi hasil yang diperoleh. Ya. Nah, kemudian mungkin terakhir ya, memperluas wawasan. Tentunya memperluas wawasan ini dengan mengikuti berbagai macam workshop, seminar, atau kursus-kursus yang membahas tentang PTK itu. Bisa mungkin bertanya dengan dosen ataupun mengikuti perkuliahan dengan baik tentang mata kuliah penelitian tindakan kelas itu sendiri mungkin ya. Ada spesifik di dalam mata kuliah di setiap prodi masing-masing. Oke, terima kasih. Itu ya, jadi roadmap atau tahapan-tahapan belajar bagaimana kita bisa lebih memahami tentang konsep penelitian tindakan kelas. Terima kasih.